بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawit tuqa wal arham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah safari subuh Sabtu yang disingkat dengan S3. Tapi jangan pula nanti gara-gara ini yang sudah S3 cuma salat subuhnya di hari Sabtu. Kenapa salat subuh dari Sabtu? Kami S3. Yang lain tidak, jangan seperti itu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Yang alhamdulillah saya yakin semua kita di sini adalah para pegiat subuh, tidak hanya di Sabtu tapi di semua hari adalah kita senantiasa menjaga salat subuh berjamaah. Dan itu kita syukuri, patut bersyukur kita karena Allah masih memberikan petunjuknya kepada kita, masih mencelupkan jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah, celupan Allah. Jadi kalau dicelup itu oleh para mufassir mengumpamakan bagaikan kain yang dicelup ke dalam zat pewarna, serap gitu. Begitu ditarik langsung berubah warna. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Mana yang lebih bagus daripada sibghah Allah? Bermakna bahwa yang paling bagus tidak ada lain adalah celupan Allah inilah. Jadi kita berharap, kalau kita baca itu berharap agar senantiasa Allah mencelupkan kita ke dalam mana? Ke dalam agamanya. Sehingga ujungnya wa nahnu 'abidun, dan kami adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mewarnai kehidupan seseorang di dunia ini adalah setelah dicelupkan oleh Allah dalam agamanya, dia berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang belum berta'abbud kepada Allah, berarti itu Allah belum mencelup hatinya ke dalam agama ini. Banyak sekali. Maka bersyukur kita kepada Allah karena semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah ini. Bukan karena kesehatan kita, bukan karena ilmu kita. Banyak orang sehat tak dapat juga kemari, banyak juga yang lebih banyak ilmunya, tak juga salat subuh berjamaah dan sebagainya, banyak juga. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita sampaikan seperti itu untuk menjaga. Tadi kita sudah berzikir kepada Allah, hati kita mengingat Allah, maka dalam hal kita melihat diri kita pun kita melihat di sana adalah anugerah Allah. Kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, aktivitas kita pun ini tidak lepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan keselamatan, walaupun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita berselawat kepadanya, itu kembalinya ke kita juga. Kembalinya ke kita juga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, dan juga banyak kali informasi-informasi yang datang ke medsos betapa susahnya sekarang sampai ke sana, menunggu susah, sampai ke sana juga ada kesusahan, ya. Karena pengelolaan haji sudah berbeda sistem. Ini baru uji coba, ya. Uji coba. Kenapa kena pada tahun ini? Itu nasib saja. Ada yang berbeda-beda, busnya satu rombongan terpecah dengan orang lainnya, itu karena sistem baru, sistem syirkah, bukan sistem muassasah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara-saudara kita mudah-mudahan yang sudah diberkakan itu bersabar, dan begitulah haji. Haji itu seperti itu dia. Setiap tahun itu ada tantangannya. Setiap tantangan tentu ada masanya. Dan bagi kita yang hari ini di tanah air, ya, yang sudah berhaji, renungkanlah hajinya. Yang sudah berhaji, arti renung di sini adalah ingat-ingat bahwa kita telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saya memberikan tausiah ini kepada jamaah yang berangkat tahun ini, bahwa sampainya kita di Arafah itu puncak haji. Puncak haji seperti itu, yaitu Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau tak dapat Arafah, tak dapat haji. Yang lain bisa digantikan oleh yang lain, dibadal-badal atau didorong-dorong. Tapi kalau ini harus kita ada di tempat itu. Harus ada, wajib ada. Oleh karenanya kita harus mengingat bahwa seseorang yang telah Allah anugerahi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, saya ulang lagi, seseorang yang telah Allah anugerahi untuk melaksanakan ibadah haji, itu kasih sayang Allah kepadanya sudah berlebih. Sebenarnya seperti itu. Oh, dia di kampung kita lihat orang biasa-biasa saja, salatnya pun kadang centang perenang, masih ada reman-remannya sedikit juga, preman misalnya sedikit. Cuman karena kaya aja dia naik haji misalnya. Kita harus positif thinking juga. Itu tanda Allah ingin memuliakannya. Tanda Allah ingin memperbaiki dirinya. Maka kalau andai kata ada orang yang berkata, saya kenapa enggak naik haji, sudah cukup kemampuannya, saya belum siap. Sebenarnya bukan belum siap, masih dipengaruhi oleh pikiran bahwa harus baik dulu. Padahal tidak perlu baik dulu, tidak perlu. Pokoknya udah mampu, man istata'a ilaihi sabila. Jalan, sudah mampu berjalan ke sana, jalan laksanakan. Tidak ada tunggu baik dulu nih, kita pergi ke sholat dulu. Tidak perlu. Nanti kalau kita menyadari ini, menyadari orang yang berhaji, dia sadar dia akan terperbaiki dirinya sendiri gitu. Sama seperti orang sholat juga. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang sholat yang korup misalnya, sholat dia tapi korup, itu harus merenungkan juga. Apa sholatku ini? Kenapa aku masih korup? Ini mungkin sholatku yang belum benar. Sholatnya yang belum benar, dia belum sepenuhnya. Dia minta kepada Allah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan lurus. Kok bengkok aja aku ini gitu. Enggak lurus, tidak jujur dan sebagainya. Malah minta tiap hari. Lalu salah, berarti agama ini enggak ada hubungan. Bukan agama yang enggak ada hubungannya dengan manusia. Manusia ini yang enggak terhubung dengan agamanya gitu. Agama udah sempurna. Agama ini sudah sempurna.
Cuma yang menjalaninya saja yang belum sempurna. Tidak pernah ada muhasabah. Yang kecil, kalau kita ini masih suka kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka renung-renungkanlah, muhasabah dirilah bagaimana ibadah kita kepada Allah. Karena Allah sudah mengatakan seperti itu. Kan kita ketahui bahwa ketika haji wada, Rasulullah itu berpidato dan di situ turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah satu oleh banyak ulama, ini menyebutkan adalah ulama mufassirin ya. Banyak menyebutkan ini adalah ayat terakhir yang turun. Al-Qur'an yang terakhir yang turun. Maka kalau itu kita resapi bahwa saat seseorang sudah menunaikan ibadah haji, itu adalah Allah sempurnakan agamanya baginya. Allah sempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka bagi para haji-haji di sininya buningat, sehingga enggak perlu misalnya gara-gara naik haji enggak bisa korupsi lagi, enggak apa-apa. Gara-gara udah naik haji enggak bisa korupsi lagi, enggak apa-apa, alhamdulillah. Ngapain? Cukuplah dengan apa yang Allah berikan yang halal. Karena saya miris juga. Ketika ditangkap ini haji pulan ditangkap susah. Tapi bagaimana itu? Dapat merusak citra para haji. Haji selingkuh, hajinya masih bercelana pendek. Haji tapi bercelana pendek. Maka ini renung bagi yang sudah berhaji ini. Yang belum berhaji jangan pula aku nggak mau naik haji, nggak ada jaminan. Bukan haji itu yang menjaminnya. Yang menjaminnya adalah orang dia sendiri. Jamin nggak? Menjamin dirinya sendiri. Dia harus mampu menjamin dirinya sendiri bahwa aku tidak akan lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena aku telah berhaji. Dia harus menjamin dirinya sendiri, nggak otomatis lihat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu membaca kasih sayang Allah bahwa kita telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berhaji, lalu kita renungkan itu adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan itu cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita renungkan itu, insya Allah itu akan menjadi orang yang lebih bagus, yang lebih baik, yang mabrur. Itulah yang mabrur, yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kadangkala ada orang yang belum berhaji seperti sudah berhaji. Ada orang yang sudah menabung untuk berhaji. Dulu ada cerita ada berabung untuk berhaji. Ini cerita sering saya dengar dan pernah saya baca dalam kitab-kitab Jawi. Karena tetangganya dalam keadaan yang lapar, lalu memasak, tetangga tadi yang kelaparan memasak bangkai, dan masakannya tercium ke keluarganya karena bau yang sangat mangat, yang enak baunya, masakannya enak, aromanya enak, sehingga keluarganya minta anaknya minta ke tetangga tersebut. Begitulah cara Allah. Si ayah ini datang ke rumah tersebut memintanya, mintalah kuah sedikit, enak kali aromanya. Si tuan rumah itu mengatakan, ini adalah haram bagimu tapi halal bagiku. Kenapa haram bagimu? Kenapa haram bagiku dan halal bagimu? Kata tamu tadi, karena ini adalah bangkai yang ku masak. Jadi halal bagiku tapi haram bagimu.
Karena aku tidak punya apa-apa yang lain, cuma ini yang ada. Maka tersentaklah dia, ternyata dia punya tetangga yang tidak punya apa-apa, sudah beberapa hari tak makan, sudah kelaparan, yang ada membangkai, halal baginya, tapi haram bagi orang yang mampu. Apa yang terjadi? Uangnya yang mau dia naik haji, dia membeli sembako, dia tidak bisa naik haji pada saat itu, dan gara-gara dia seperti ini, haji orang lain pada saat itu diterima oleh Allah. Padahal dia nggak ada hajinya, tapi sudah dikategorikan bagikan orang yang berhaji. Karena itu sudah ada niat untuk berhaji, tapi dia korbankan harta bendanya untuk menyelamatkan sisi-sisi kemanusiaan. Kalau kita ini mau menjabarnya, ini artinya Allah Subhanahu wa taala bukan rela ya. Ridha. Allah ridha seseorang tidak melaksanakan perintahku untuk wajib haji karena untuk memberikan kasih sayang kepada sesama yang lebih membutuhkan gitu. Karena yang punya syariat kan Allah. Yang punya syariat Allah. Kalau andai kata Allah mengatakan aku yang punya syariat, karena aku yang punya syariat, kamu sebenarnya harus melaksanakan A. Misalnya kamu harus sholat misalnya. Andai kata Allah mengatakan kamu tidak perlu lagi sholat, maka tak usah sholat lagi. Karena ini adalah hak Allah. Tapi kan nggak seperti itu. Nanti ada di surga ketika kita mau bersujud kepada Allah, ini hari bukan lagi untuk sujud kepadaku. Ya nggak ada sujud lagi nanti. Di surga nanti kita mau menyembah Allah juga, mau beribadah juga. Ini bukan masanya lagi beribadah. Hanyalah hari pembalasan. Kamu nikmati semua balasan yang aku berikan. Nanti padahal Allah kan punya syariat, mestinya kan ibadah lagi. Enggak. Jadi Allah bebaskan. Tapi kalau salat ini tidak Allah bebaskan, tetap harus kita laksanakan salat, harus. Namun kalau haji itu terbebaskan kalau tidak mampu. Begitu tadi orang tadi itu membantu yang lainnya, akhirnya dia nggak mampu, Allah bebaskan. Tapi Allah telah menulis baginya haji, ya itu maksudnya. Jadi jangan salah sangka, karena ini banyak kali pers ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Jangan pula nanti Allah punya syariat, nanti dia membayangkan Allah telah membebaskan aku dari sholat, aku nggak perlu sholat lagi. Yang punya syariat kan Allah. Jadi Allah telah berkata kepada kamu nggak usah sholat lagi. Bukan, nggak ada gitu. Yang dibebaskan man istata'a ilaihi sabila. Tadi jamaah calon jamaah haji tadi yang dia mau naik haji, gara-gara dia menyumbangkan harta bendanya kepada orang miskin, dia nggak mampu lagi naik haji pada tahun itu. Tapi sudah Allah catat, itu maksudnya. Allah rela ini. Makna Allah rela, ridha Allah. Harta yang mau dia gunakan untuk beribadah ke tanah suci, beribadahlah di tanah airnya dengan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita mau mengkaji ini sedikit, berarti Allah lebih memuliakan seseorang yang punya hati yang berkasih sayang kepada sesama. Maka dalam hadis kursi Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama. Ya. Sayangilah yang ada di permukaan bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi ketika Allah membebaskan tadi, dia sudah
seperti berhaji, itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba ini. Ini banyak, ini cerita ini sangat terkenal. Orang yang tidak berhaji tapi sudah dinilai, dianggap telah berhaji. Makanya apalagi kita yang sudah berhaji ini sangat malu sekali. Ada orang yang sudah berhaji berkali-kali, kalau tak baik lagi dia sudah naik haji berkali-kali, tak baik dia sudah naik haji. Tapi tak baik dia, solatnya tak bagus, akhlaknya tak bagus. Terima kasih.